Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu, tanggal 23 Oktober 2022. Firman Tuhan bertemakan ketika semua berakhir. Ketika semua berakhir. Firman Tuhan terambil dalam Yeskil 7 ayat yang pertama dan selanjutnya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, engkau anak manusia, katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah kepada tanah Israel, berakhirlah keempat penjuru tanah itu. Aku tidak akan merasakan sayang kepadamu dan tidak akan kenal belas kasihan, tetapi aku akan membalaskan kepadamu selaras dengan tingkah lakumu dan perbuatan-perbuatanmu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami bersyukur bahwa Tuhan memberikan pengajaran tentang sebuah kebenaran. Banyak hal dalam hidup ini semuanya akan berakhir. Biarlah dengan mata yang terbuka melihat kehidupan ini secara menyeluruh, kami boleh menangkap kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita belajar tentang ketika semuanya berakhir. Di dalam bagian firman Tuhan Yeskil 7 dan banyak kitab-kitab lain tentang bagaimana Yerusalem adalah gambaran tentang kehadiran Allah. Karena Yerusalem dijadikan sebagai ibu kota daripada orang Yahudi dari mulai sejarah kuno. Sampai saat sekarang Yerusalem diperebutkan oleh 3 agama di zaman modern saat sekarang. Karena itu dianggap adalah perwakilan daripada kehadiran Tuhan menurut versi mereka masing-masing. Kalau kita mempelajari dalam Yeskil 11 ayat 23 dikatakan kemuliaan Allah pun meninggalkan Yerusalem karena mereka menyembah berhala. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ketika semuanya berakhir, apa hubungannya kemudian dengan perkataan pada ayat yang kedua, berakhirlah keempat penjuru tanah itu. Gambaran tentang 4 penjuru tanah berarti di setiap tanah yang ada di dalam muka bumi ini, kalau saya boleh tafsirkan seperti demikian, semuanya itu akan berakhir. Semua yang ada yang berakhir dalam kitab Wahyu dikatakan sebagai langit dan bumi yang pertama itu akan berakhir. Namun satu hari kelak nanti kita akan masuk ke dalam langit dan bumi yang baru, yang maha sempurna, yang dibangun oleh Allah sendiri. Gambaran yang mendekati adalah Taman Eden yang pernah dimiliki manusia sebelum jatuh dalam dosa. Itu kita akan miliki kembali di dalam kekekalan, langit bumi yang baru, dan gambaran surga yang Tuhan sediakan buat kita semua. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sewaktu kita memaknai berakhirlah sudah seluruh penjuru dari keempat tanah yang dicatat dalam Yeskil 7 ayat yang kedua. Itu menyadarkan kepada kita sahabat seperjalanan yang pertama-tama adalah tentang apa yang dimaksud dengan kefanaan. Kita menyadari ada hal-hal fana yang kita perjuangkan di dalam dunia ini dan belum tentu yang fana itu dosa. Apa itu yang fana? Tubuh kita itu fana. Pikiran kita itu fana, perasaan kita itu fana. Sewaktu kita bisa merasakan berbagai macam makanan enak di dalam dunia, itu juga fana. Telinga kita fana, mata kita fana, kaki kita fana, tangan kita fana. Apa yang dimaksud dengan fana? Dia tidak akan selama-lamanya, semuanya itu akan berakhir. Semuanya akan ada kadaluarsa, semua ada masanya adalah masa penghabisan. Itu yang dikatakan dalam firman Tuhan, keempat penjuru tanah itu akan berakhir. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, suatu kita memahami bahwa semuanya itu berakhir dan semuanya fana. Namun Tuhan itu memberikan yang namanya kekekalan. Apa itu kekekalan? Yaitu keselamatan di dalam Kristus. Apa itu kekekalan? Yaitu tubuh kebangkitan yang menggantikan tubuh ragani badani yang kita bawa selama hidup kemana-mana. Apa itu kekekalan? Sebuah kebenaran hidup yang dalam kebenaran itu kekal. Sewaktu kita meninggal, maka yang meninggal adalah tubuhnya. Tapi kehidupan kita di dalam kebenaran itu tidak pernah bisa dihentikan oleh yang bernamanya kematian.
Karena kematian sebetulnya hanyalah proses bagaimana roh kita meninggalkan tubuh yang fana dan roh kita akan menempati sebuah tubuh kebangkitan yang tidak fana. Dengan demikian, sahabat seperjalanan, yang menjadi sebuah pertanyaan, apa yang kita perjuangkan di dalam hidup ini? Kita memperjuangkan yang fana itu sangat wajar karena kita butuh makan, kita butuh pakaian, kita butuh rumah buat tempat tinggal, kita butuh kendaraan untuk kita bertransportasi, kita butuh juga alas kaki untuk kita bisa berjalan, kita butuh juga kacamata agar saudara yang mengalami plus dan minus matanya dapat bisa melihat dengan baik. Kita semua membutuhkan yang fana, kita membutuhkan uang, kita membutuhkan asuransi, kita membutuhkan jaminan di masa tua, baik yang dipersiapkan oleh kita, dipersiapkan oleh keluarga kita, atau dipersiapkan oleh lembaga di mana kita bekerja, mendedikasikan diri, kemudian pensiun. Namun kita diberikan jaminan hidup di masa tua. Semuanya itu kita butuh. Namun di atas semuanya itu, Tuhan tidak pernah meminta kita hidup di dalam kefanaan yang fana. Di dalam kefanaan itu harus ada kekekalan. Di dalam kefanaan itu harus ada kebenaran. Di dalam kefanaan itu ada berkat Allah yang diberikan kepada kita. Namun kita pun dipanggil agar berkat yang fana itu diubah menjadi sesuatu yang kekal, tatkala berkat yang fana itu dipakai buat kekekalan. Bagaimana digunakan dengan baik, bagaimana dipertanggungjawabkan, bagaimana kelebihan yang kita punya untuk bisa memberkati orang-orang yang kekurangan, kesehatan kita untuk bisa memperhatikan orang yang sakit, kemerdekaan kita bisa bepergian kemanapun, kita dipanggil untuk mengunjungi mereka-mereka yang terikat dan terkungkung dalam penjara. Kefasihan karunia dan talenta kita yang kita miliki untuk kita bisa bagikan, bagaimana mencerdaskan orang, bagaimana menolong orang untuk punya kapasitas di dalam keterampilan, di dalam pendidikan, di dalam segala aspek dalam kehidupan setiap orang. Dengan demikian sahabat seperjalanan, ingat baik-baik satu kalimat yang dikatakan ketika semua berakhir. Jangan kita kemudian menjadi terhipnotis dengan apa yang kita punya, seakan-akan kita tetap akan tinggal di dalam dunia ini, seakan-akan kita tetap akan jadi raja di dalam dunia ini, seakan-akan dunia ini tidak pernah akan musnah dan tetap akan ada selama-lamanya. Lalu kemudian kita melupakan aspek-aspek kekekalan, aspek kebenaran, aspek kehidupan, bagaimana memberi manfaat, memberi dampak, memberkati, baik kepada lingkup yang terkecil dan juga kepada lingkup yang lebih luas. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa semua yang ada di atas bumi dan di bawah bumi ini akan berakhir. Apa yang di bawah bumi, seluruh kehidupan yang dalam bumi ini, makhluk hidup, manusia, binatang yang di udara, burung, ikan-ikan di laut, apa yang ada di tanah yang berkaki 2 sampai berkaki 4, sampai yang merayap dan tidak punya berkaki, semuanya akan selesai. Termasuk yang di atas bumi pun semua akan selesai. Matahari, bulan, bintang, semuanya akan selesai. Sahabat seperjalanan, ingatlah bahwa semuanya itu akan berakhir. Dengan pemahaman seperti itulah, biarlah segala kemuliaan dalam hidup kita hanya kita berikan semuanya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, biarlah Tuhan menolong kami agar hidup kami menjalani kehidupan yang benar, karena kami tahu semuanya akan berakhir kecuali kekekalan, kebenaran, keselamatan, dan hal-hal yang indah yang disediakan oleh Allah. Hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu dari Tuhan, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua.